Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Misa Sabila dari kelas B dengan akhir 1008 Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan LKM 1 dari tugas data mining. Nah, oke, untuk yang pertama itu soalnya buatlah array 2D berikut menggunakan NumPy. Nah, array 2D ini kan seperti tabel yang memiliki baris dan juga kolom. Nah, untuk membuatnya di sini saya menggunakan eh, NumPy NP-array. Nah, fungsi NP-array itu digunakan untuk mengubah data biasa menjadi array NumPy. Nah, data itu dimasukkan dalam bentuk list di dalam list, di mana setiap list itu mewakili satu baris. Nah, jadi misalnya itu list pertama itu baris pertama, dan kemudian list kedua itu baris kedua, dan juga seterusnya. Nah, kemudian di sini print untuk menampilkan hasilnya. Nah, kemudian dari hasil yang saya dapatkan ini, bisa dilihat bahwa semua angka itu sudah tersusun rapi sesuai baris dan juga kolom yang diminta pada soalnya. Nah, artinya proses pembuatan dari array 2D ini sudah benar. Kemudian lanjut untuk soal yang nomor 2. Nah, di sini soalnya buatlah array 3D berikut menggunakan NumPy. Nah, kalau array 2D tadi kan seperti tabel. Nah, array 3D itu kan dia seperti kumpulan beberapa tabel atau layernya gitu kan. Nah, masih menggunakan NP array di sini, tapi di dalamnya ada beberapa kelompok data terstruktur. Nah, ini ada satu, dua, tiga. Nah, yang paling luar, kurung paling luar itu adalah layer. Nah, di dalamnya itu ada matriks-matriks. eh, Tiap matriksnya itu punya baris dan juga kolom. Di sini ada matriks satu, matriks 2, dan juga matriks 3. Jadi di sini tuh berbentuk 3 layer, dan setiap layernya itu berisi matriks 4 kali 3. Nah, hasilnya di sini itu menunjukkan bahwa semua data sudah sesuai dengan soal. Nah, artinya pembuatan array 3D ini berhasil dengan strukturnya yang sudah benar. Kemudian lanjut pada soal yang ketiga. Nah, pada soal ketiga ini kan tambahkan angka satu pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut, kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan kolom genap array berikut. Nah, di sini saya menggunakan indexing dengan kode. Di sini saya masukkan dulu untuk list nilai-nilainya, kemudian di sini ada R 0.2.2, 2,2 plus sama dengan 1. Nah, di situ artinya mengambil baris dengan loncatan kedua atau baris ganjil dalam soal. Nah, kemudian titik 2 itu mengambil semua kolom, dan plus sama dengan 1 itu dia menambahkan 1. Nah, kemudian di sini juga ada R titik 2, 1.2.21 plus sama dengan 2. Nah, di sini artinya itu mengambil semua baris kolom genap dan juga ditambah 2. Nah, jadi di sini kita tidak mengubah semua data, tapi hanya bagian yang tertentu saja yang diminta oleh soal. Nah, dari hasilnya di sini terlihat bahwa perubahan itu hanya terjadi di posisi yang sesuai. Ini tuh menunjukkan bahwa penggunaan indexing dan slicingnya itu sudah tepat. Eh, Selanjutnya yang nomor 4. Nomor 4 itu baliklah sumbu Z array 3D berikut. Nah, di sini kan pada soal keempat itu diminta untuk membalik array 3D pada sumbu Z. Nah, di sini saya menggunakan eh, NP flip array 3D X sama dengan 0. Nah, fungsi nflip sendiri itu digunakan untuk membalik urutan data. Nah, sedangkan axis 0 ini di sini berarti yang dibalik itu adalah urutan layernya gitu. Nah, jadi layer pertama itu pindah ke bawah dan layer terakhir itu pindah ke atas. Yang penting di sini adalah isi datanya itu tidak berubah, hanya posisinya saja yang berubah. Dan bisa dilihat juga di sini hasilnya sudah sesuai, urutan layernya sudah terbalik dengan benar. Kemudian lanjut ke soal yang kelima. Di sini soalnya itu ubahlah array pada soal 4 menjadi array
2D berukuran 6 kali 6. Hanya itu gunakan perintah reshape. Nah, pada soal kelima ini kan saya diminta untuk meminta mengubah array 3D menjadi array 2D berukuran 6 kali 6. Nah, dan juga menggunakan reshape. Di sini saya menggunakan reshape 6,6. Nah, fungsi reshape ini kan untuk digunakan mengubah bentuk array tanpa mengubah isi datanya. Nah, jadi semua elemen eh, tahapnya itu sama, hanya disusun ulang menjadi dua dimensi. Nah, di sini hasilnya menunjukkan bahwa semua angka itu tetap ada dan tidak ada yang hilang ataupun berubah. Nah, artinya proses risetnya ini sudah berhasil. Kemudian yang selanjutnya untuk soal yang terakhir yaitu soal keenam, ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Nah, di sini kan diminta untuk mengubah matriks kiri menjadi kanan. Artinya di sini tuh kalau misalnya diperhatikan nilainya dari yang angkanya itu sama tetapi posisinya berbeda. Jadi yang dilakukan itu adalah mengatur ulang dari posisi setiap angka-angkanya ataupun elemen-elemennya ini. Nah, langkah yang pertama itu di sini A underscore kolom sama dengan A titik 2301. Nah, di sini itu digunakan untuk menukar dari urutan kolomnya. Nah, kemudian yang kedua ini pada fungsi A underscore hasil sama dengan A underscore kolom 345012 titik. Dua ini itu digunakan untuk menukar urusan baris. Nah, jadinya yang pertama itu adalah kolomnya dulu yang diubah, kemudian barisnya yang diubah. Nah, hasil akhirnya sama persis dengan matriks tujuan. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya itu sudah sesuai. Yang berubah itu hanya posisinya, bukan nilainya. Nah, ini berarti transformasi matriksnya itu sudah berhasil dilakukan dengan benar. Di sini untuk hasil analisis datanya, yang nomor satu, pembuatan array 2D. Nah, dari hasil yang didapat tadi, menunjukkan bahwa array dua dimensi itu berhasil dibuat sesuai dengan data yang ada pada soal. Setiap elemennya sudah tersusun dengan benar dalam bentuk baris dan juga kolom tanpa ada kesalahan posisi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa proses pembuatan array menggunakan AMPI sudah dilakukan secara tepat, terutama dalam menyusun data ke dalam bentuk dua dimensi. Kemudian pembuatan array 3D. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh, array 3 dimensi itu sudah terbentuk dengan baik dan sesuai dengan yang diminta. Array tersebut terdiri dari beberapa layer, di mana setiap layernya berisi matriks berukuran 4 kali 3. Susunan angka di setiap bagian juga sudah sesuai, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman dalam membuat array 3D itu sudah cukup baik. Kemudian yang ketiga itu soal yang manipulasi array atau penambahan nilai. Nah, hasil yang diperoleh itu menunjukkan bahwa proses penambahan nilai sudah berjalan sesuai aturan, yaitu menambahkan angka 1 pada baris ganjil dan angka 2 pada kolom genap. Perubahan itu hanya terjadi pada elemen yang seharusnya, sementara elemen lainnya itu tetap sama. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa penggunaan indexing dan slicing-nya itu sudah tepat dalam melakukan perubahan pada bagian tertentu dari array. Nah, kemudian yang soal keempat, membalikan sumbu z-axis 0. Nah, dari hasil yang terlihat itu, urutan layer pada array 3D-nya itu sudah berhasil dibalik dari hasilnya tadi. Kemudian layer yang sebelumnya itu berada di atas menjadi di bawah dan sebaliknya juga. Meskipun posisinya itu berubah, isi dari setiap layernya itu tetap sama. Nah, ini menunjukkan bahwa proses pembalikan array-nya itu menggunakan fungsi yang tepat dan sudah sesuai dengan konsepnya. Kemudian mengubah array 3D menjadi dua. Yang soal nomor 5. Nah, pada soal ini tuh arraynya berhasil diubah menjadi bentuk dua dimensi dengan ukuran 6 kali 6. Semua elemen tuh tetap sama seperti sebelumnya, hanya susunannya saja yang berubah. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa proses reshape dilakukan dengan benar, yaitu mengubah bentuk array tanpa mengubah isi datanya. Soal yang terakhir, transformasi matriks, di mana berdasarkan hasil yang sudah saya dapatkan, matriks awalnya itu berhasil diubah menjadi matriks tujuan, yaitu matriks yang sebelah kanan. Nah, semua elemen berada pada posisi yang sesuai matriks. Perubahan ini dilakukan dengan mengatur ulang posisi dalam baris tanpa mengubah nilai pada setiap elemen. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa teknik manipulasi array yang digunakan itu sudah benar dan juga dengan sesuai dengan instruksi soal. Kemudian kesimpulannya dari seluruh hasil yang sudah saya kerjakan bisa disimpulkan bahwa penggunaan NumPy dalam mengolah data berbentuk array sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan instruksi soal. Nah, pembuatan array baik yang dua dimensi maupun tiga dimensi itu
sudah dilakukan dengan benar sehingga bentuk dan isi datanya itu sudah sesuai dengan yang diminta oleh soal. Kemudian selain itu berbagai proses seperti menambahkan nilai pada baris dan kolom tertentu, kemudian membalikkan array serta mengubah bentuk array juga berhasil dilakukan dengan tepat. Semua perubahan hanya memengaruhi bagian yang seharusnya tanpa mengubah isi data secara keseluruhan. Kemudian pada bagian transformasi matriksnya juga, hasil yang diperoleh itu juga sudah sesuai dengan matriks tujuan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.